Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Harum, yang kedua saham Pegas, dan yang ketiga yaitu saham Med. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Harum. Saham Harum perdagangan terakhir naik 4,64% di harga 1.580. Bagaimana dengan prospek saham Harum? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas ya secara tegak. Itu artinya secara indikator stokistik, saham Harum ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD, juga sudah korslen ya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan dua volume hijau di beberapa perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Harum ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ya, koreksi ke bawah, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Harum ini posisinya lagi dalam fase turun. Kalau dilihat di dua perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Semoga saja ke depannya saham Harum ini mampu ya balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Harum. Kalau untuk support, tentu saja di 1345. Ini merupakan harga dasar ya dari downtrendnya saham Harum. Apabila kedepannya saham Harum mampu ya koreksi ke bawah dan breakdown di 1345, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Harum. Tetapi apabila dia mantul di area supportnya ini, di sana baru teman-teman melihat ya konfirmasinya dulu. Apabila memberikan sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau untuk resisten, yang pertama yaitu di 1685. Yang kedua yaitu di 1960. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Harum mampu ya melanjutkan reboundnya dan breakout dan bertahan di atas area golden rasionya ini, maka saham Harum berpeluang untuk balik arah. Kalau dilihat dari koreksinya saham Harum ini ya, historinya pada tanggal 13 Juni 2022 dan di tanggal 14 Juni 2022, sebelum penurunan ya melewati area golden rasionya ini, saham Harum sempat menahannya ya di dua perdagangan terakhir, tetapi setelah itu tidak mampu ya, mampu breakdown di area golden rasionya pada tanggal 15 Juni 2022. Setelah itu saham Harum koreksi tajam ke bawah. Ini memang area kunci ya untuk suatu saham, area golden rasionya. Apabila dia mampu breakdown ke bawah, dia akan koreksi tajam. Apabila dia mampu breakout ke atas, dia akan berpotensi untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Untuk resisten ketiga yaitu di 2150, ini area tengah Fibonacci-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Harum ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Kalau kita lihat di perdagangan terakhir mampu ya menunjukkan gap up tipis. Apabila dia melanjutkan reboundnya silakan masuk, tetapi apabila dia menutup gap up-nya dulu, sebaiknya tunggu dulu ya, wait and see dulu. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya mendukung ya kalau saham Harum ini ke depannya ada potensi untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang suka trading harian, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya di 5-10 menit awal, silakan masuk secara bertahap. Biasanya di 5 menit 10 awal, suatu saham itu akan naik cukup tinggi ya, sekitar 2-3 persenan. Setelah itu dia akan stabil di sekitar menit 15-an. Tetapi kalau teman-teman sudah mendapatkan cuannya, silakan cabut ya. Setidaknya 2-3% biasanya ada itu ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Harum. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Pegas. Saham Pegas perdagangan terakhir naik 1,26% di harga 1.605. Bagaimana dengan prospek saham Pegas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya saham Pegas ini secara indikator stokastik sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum korslen, setidaknya sudah mulai merapat ya. Setidaknya ada peluang ke depannya untuk korslen menunjukkan tanda-tanda rebound. Begitu juga dengan volumenya baru muncul ya, volume hijau tipis. Itu artinya para buyer sudah masuk di saham Pegas ini walaupun tipis ya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga terbawahnya yaitu di 1325 sampai harga tertingginya yaitu di sekitaran
1860 pada tanggal 16 Juni 2022. Setelah itu saham Pegas ini koreksi ke bawah ya, cukup tajam, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Pegas ini masih dalam posisi fase turun. Penurunan saham Pegas ini mampu ya ditahan oleh harga supportnya yaitu di 1530 di sekitaran sini pada tanggal 4 Juli 2022 sampai di 18 Juli 2022 saham Pegas Setway ya di sekitaran sini ditahan oleh supportnya di 1530. Setelah itu di beberapa perdagangan terakhir mampu menunjukkan reboundnya dan mampu breakout ya di area resisten satunya di 1595. Ini merupakan area tengah Fibonacci-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Pegas. Kalau untuk support tentu saja di 1595. Ini merupakan area tengah ya, Fibonacci retracement-nya yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 1530 seperti saya sampaikan tadi. Ini merupakan support terkuatnya ya. Di support ini saham Pegas mampu ditahan dari koreksi tajamnya. Yang ketiga yaitu di 1450. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1655. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Harap teman-teman catat. Apabila kedepannya saham Pegas ini mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 1745 dan yang ketiga yaitu di 1860. Ini harga tertingginya ya yang saya sampaikan tadi. Kalau dilihat dari stokastik maupun MACD-nya mendukung ya kalau saham Pegas ini ke depannya ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham Pegas ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Setidaknya dia mampu mempertahankan posisinya di atas area support pertamanya ini di 1595. Apabila dia nanti ke depannya ya di beberapa perdagangan selanjutnya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, teman-teman tambah lagi ya apabila sudah punya modal atau ada modal lebih, tambah lagi karena peluang untuk balik arahnya sangat besar. Setidaknya jangan sampai ya melewati 1595. Kalau breakdown di sini sebaiknya teman-teman cabut dulu dan wait and see dulu ya dan menunggu di harga support terkuatnya ini di 1530. Ingat saja ya harga kunci entry-nya di atas 1595 dan entry keduanya yaitu di 1655. Apabila ada breakdown seperti saya sampaikan tadi, cabut dulu dan menunggu di area support yang 1530. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Pegas. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham MED. Saham MED perdagangan terakhir naik 1,72% di harga 590. Bagaimana dengan prospek saham MED kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah crossline ke atas, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara indikator stokastik saham MED ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya untuk crossline, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham MED ini. Kalau kita lihat di perdagangan terakhir, asing net buy ya sebesar 7,63 billion. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam, mampu melewati SMA 50-nya. Yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham MED ini memasuki area fase turunnya. Tetapi di 3 perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Tetapi masih mampu ditahan oleh SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MED. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 560. Untuk support kedua yaitu di 520. Ini merupakan support yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari historinya yang lingkaran tengah ini, support 520 ini mampu ya menahan dari koreksi tajamnya saham MED. Setelah itu naik dan turun lagi ke bawah dan mampu lagi ditahan oleh supportnya 520. Setelah itu saham MED memberikan tanda-tanda uptrend tinggi ya. Semoga saja 520 ini ke depannya tidak mampu ditembus ya apabila dia koreksi ke bawah.
Untuk resisten yang pertama yaitu di 590, semoga saja kedepannya mampu ya breakout di 590, lebih bagusnya dia mampu melewati SMA 50-nya agar saham MET ini mampu ya memasuki area fase naiknya. Yang kedua yaitu di 620, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya. Apabila kedepannya saham MET ini mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend-nya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 665. Untuk teman-teman yang mencermati saham MET ini, yang ingin masuk ya, ingat saja momentum entry-nya, yaitu apabila dia nutup di atas resisten pertamanya ini di 590, silakan masuk secara bertahap ya. Untuk entry keduanya yang bagus itu di 620, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di perdagangan berikutnya atau di beberapa perdagangan berikutnya, teman-teman yang masih punya modal silakan masuk secara bertahap lagi di sini. Karena selama masih bertahan di atas area golden ratio-nya, peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Tetapi seandainya dia naik dan teman-teman sudah masuk di sini, jangan lupa ya untuk memasang stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham MET ini ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MET. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.